โครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะจากจาการ์ตาบันดุงของอินโดนีเซียนี่คือหนึ่ง Bayangkan sebuah kawasan yang selama ini bergerak dalam ritme yang hampir sama. Negara-negara saling mengamati, saling membandingkan, dan saling berlomba, namun tetap berada dalam jalur yang relatif seimbang. Asia Tenggara adalah panggung dari dinamika itu. Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, populasi besar, dan ambisi yang terus berkembang. Namun, di tengah kesamaan ritme tersebut, tiba-tiba muncul sebuah lonjakan. Sebuah percepatan yang tidak hanya mengubah posisi satu negara, tetapi juga mengguncang persepsi seluruh kawasan. Beberapa waktu lalu, perhatian sempat tertuju pada sesuatu yang tampak sederhana. Bus buatan Indonesia yang mulai digunakan di Thailand. Sekilas, hal ini mungkin terlihat sebagai perkembangan biasa dalam industri otomotif. Namun, bagi sebagian pengamat, itu adalah sinyal awal. Sinyal bahwa Indonesia tidak lagi sekedar menjadi pasar, tetapi mulai menunjukkan kapasitas sebagai produsen yang mampu bersaing di tingkat regional. Dan sebelum kawasan benar-benar sempat mencerna perubahan itu, Indonesia kembali melangkah lebih jauh. Kali ini bukan tentang kendaraan darat biasa, bukan tentang produk manufaktur yang bersaing di jalan raya. Sorotan kini beralih pada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih kompleks, dan jauh lebih simbolik. Kereta cepat. Sebuah teknologi transportasi yang selama ini identik dengan negara-negara maju. Sebuah sistem yang membutuhkan investasi besar, perencanaan matang, dan penguasaan teknologi tingkat tinggi. Dan di saat banyak negara masih berkutat pada tahap wacana, studi kelayakan, dan perencanaan yang tak kunjung selesai, Indonesia justru telah melaju. Apa yang terjadi bukan lagi sekedar rencana di atas kertas, bukan pula janji yang menunggu realisasi. Ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan, dan dinaiki langsung. Kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung kini berdiri sebagai bukti konkret. Sebuah bukti bahwa narasi lama tentang Indonesia perlahan mulai runtuh. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering ditempatkan dalam posisi yang sama, sebagai pasar besar, sebagai pengguna teknologi, sebagai negara dengan potensi yang luar biasa, namun belum sepenuhnya dianggap sebagai pemain utama. Label itu begitu kuat hingga seolah menjadi identitas permanen. Namun, waktu memiliki caranya sendiri untuk mengubah persepsi. Perlahan tetapi pasti, Indonesia mulai menulis cerita yang berbeda. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari proses panjang, dari keputusan-keputusan strategis, dan dari keberanian untuk melangkah di tengah ketidakpastian. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak hanya berusaha mengejar ketertinggalan. Indonesia mulai melakukan lompatan. Lompatan yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada kawasan dan dunia. Pesan bahwa negara berkembang pun mampu mengambil peran dalam teknologi tingkat tinggi. Pesan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang mutlak. Dan pesan bahwa posisi dalam peta global tidak bersifat permanen. Ia bisa berubah selama ada keberanian untuk bergerak. Kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi simbol paling nyata dari perubahan tersebut. Namun proyek ini bukan sekedar rel, stasiun, atau rangkaian kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi. Ia adalah pernyataan. Pernyataan bahwa Indonesia tidak lagi menunggu giliran, tidak lagi berjalan di belakang. Indonesia memilih untuk berdiri sejajar dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai pelopor teknologi, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Apa yang membuat proyek ini begitu penting bukan hanya kecepatan yang ditawarkan. Lebih dari itu, ia membawa makna yang jauh lebih dalam. Kereta cepat adalah representasi dari kompleksitas. Ia membutuhkan koordinasi lintas sektor. Ia menuntut kesiapan sumber daya manusia. Ia membutuhkan sistem manajemen yang presisi. Dan tidak banyak negara yang mampu mewujudkannya dalam waktu yang relatif singkat. Indonesia berhasil melakukannya. Di tengah berbagai tantangan, kondisi geografis yang tidak sederhana menjadi ujian tersendiri. Wilayah berbukit, populasi penduduk yang tinggi, serta kebutuhan rekayasa teknik yang kompleks bukanlah hal yang mudah untuk diatasi. Belum lagi persoalan pendanaan yang sempat memicu perdebatan panjang di dalam negeri. Keraguan muncul dari berbagai arah. Kritik menjadi bagian dari perjalanan.
Namun, justru disitulah kekuatan Indonesia terlihat. Keberanian untuk mengambil keputusan besar, konsistensi dalam menjalankan proyek, dan kemampuan untuk tetap bergerak meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan. Semua itu akhirnya bermuara pada satu hasil yang kini bisa disaksikan oleh siapapun, kereta cepat yang benar-benar beroperasi. Jika dilihat dalam konteks Asia Tenggara, langkah ini memiliki arti yang sangat signifikan. Banyak negara sebenarnya memiliki ambisi yang sama. Thailand misalnya telah lama merencanakan pembangunan kereta cepat dengan target yang cukup ambisius. Namun hingga saat ini, realisasinya masih menghadapi berbagai kendala. Ini bukan semata soal kemampuan, melainkan soal eksekusi. Proyek berskala besar seperti ini memang tidak mudah. Ia membutuhkan keputusan yang tepat dalam waktu yang tepat. Ia menuntut konsistensi dalam jangka panjang. Dan disinilah perbedaan mulai terlihat. Ketika satu negara masih menimbang langkah, negara lain sudah bergerak. Ketika satu pihak masih berbicara tentang kemungkinan, pihak lain sudah membuktikan. Perbandingan ini menciptakan kontras yang kuat. Dan dari kontras tersebut muncul berbagai reaksi. Salah satu yang paling menarik datang dari masyarakat di negara-negara tetangga. Di Thailand misalnya, banyak warga yang mengungkapkan kekaguman mereka terhadap kemajuan perkereta-apian Indonesia. Komentar-komentar di berbagai forum daring menunjukkan sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Pengakuan. Mereka tidak hanya membicarakan kereta cepat, mereka juga menyoroti layanan kereta jarak jauh dan antar kota secara keseluruhan. Faktor kenyamanan, kebersihan, hingga keramahan petugas menjadi poin yang sering disebut. Bahkan ada yang secara terbuka mengakui bahwa pengalaman menggunakan kereta di Indonesia terasa lebih baik dibandingkan di negara mereka sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak dari proyek kereta cepat tidak berdiri sendiri. Ia menciptakan efek berantai. Kota Bandung misalnya kini menjadi semakin menarik. Akses yang lebih cepat dan mudah meningkatkan mobilitas masyarakat. Peluang ekonomi pun ikut terbuka. Sektor pariwisata mengalami dorongan yang signifikan. Desain stasiun yang modern dan futuristik juga menjadi perhatian. Kesan luas, bersih, dan tertata memberikan pengalaman baru bagi penumpang. Semua ini menunjukkan bahwa proyek ini tidak digarap secara setengah hati. Setiap detail diperhatikan, setiap aspek dirancang untuk menciptakan standar baru dalam layanan transportasi. Dari sisi teknologi, pencapaian ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemampuan untuk mengoperasikan kereta dengan kecepatan tinggi mendekati standar global merupakan lompatan besar. Bagi negara yang sebelumnya tidak dikenal sebagai pemain utama dalam teknologi ini, pencapaian tersebut memiliki arti yang sangat penting. Lebih dari itu, proyek ini membuka jalan bagi transfer pengetahuan. Para insinyur, teknisi, dan tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari proyek berskala besar. Mereka memahami sistem yang kompleks, mereka menguasai teknologi baru, dan mereka membawa pengetahuan tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut di dalam negeri. Ini adalah investasi jangka panjang. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi akan terasa di masa depan. Di sisi lain, muncul pula nada reflektif dari negara-negara tetangga. Ada kekhawatiran bahwa jika proyek serupa terus tertunda, maka ketika akhirnya selesai, teknologi yang digunakan mungkin sudah tidak lagi relevan. Dunia bergerak dengan sangat cepat. Keputusan yang ditunda bisa berarti peluang yang hilang. Dalam konteks ini, Indonesia mulai dilihat sebagai rujukan, sebagai contoh nyata bahwa proyek besar dapat diwujudkan, bahwa ambisi tidak harus berhenti pada perencanaan. Rencana pengembangan jalur hingga Surabaya semakin memperkuat posisi ini. Dengan panjang ratusan kilometer, jalur tersebut berpotensi menghubungkan berbagai kota besar. Ini bukan hanya tentang mempercepat perjalanan, tetapi tentang mengubah pola mobilitas masyarakat secara keseluruhan. Ketika jarak menjadi lebih singkat, peluang menjadi lebih besar. Waktu tempuh yang lebih efisien membuka ruang bagi aktivitas ekonomi yang lebih dinamis. Perjalanan bisnis menjadi lebih mudah, pariwisata meningkat, dan kualitas hidup masyarakat pun ikut terangkat. Dalam skala yang lebih luas,
Proyek ini juga memiliki dampak geopolitik. Ia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menjalankan proyek besar dengan standar global. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama regional. Infrastruktur tidak lagi sekedar kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi alat diplomasi yang efektif.